Sigmund Freud, bapak psikologi modern yang lebih dari 30 tahun, mempelajari tingkah laku manusia berkata, apa sih yang wanita inginkan? Bahkan bapak psikologi modern saja bingung apa yang diinginkan wanita. Wanita memang makhluk yang kompleks, banyak pria bingung apa sebenarnya yang diinginkan wanita. Kadang wanita berkata A, tapi saat si pria memberikan A, wanita tersebut berubah pikiran dan menginginkan B. Pada saat si pria memberikan B, wanita bilang bahwa ternyata A lebih bagus tanpa alasan yang masuk akal. Pria memandang wanita bagaikan sebuah kue coklat, stroberi yang indah, lembut, dan lezat, sebuah santapan nikmat di saat perut mereka lapar, sekaligus pemuas nafsu makan mereka. Sebagian dari para pria berfantasi memiliki romantika dengan wanita yang layaknya bidadari untuk hidup damai, tenang dan bahagia selamanya. Ada juga yang mendambakan wanita sebagai objek untuk mendapatkan reputasi karena memiliki wanita cantik yang tidak dimiliki pria-pria lain, membuat mereka merasa bangga dan diakui. Kecantikan seringkali menjadi faktor utama para pria untuk memiliki seorang wanita selain kepintaran, kepribadian yang menarik dan kekayaan. Banyak pria melakukan banyak hal-hal gila demi berkorban untuk bisa memiliki seorang wanita. Ada yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan barang-barang mewah atau apa saja yang diminta si wanita. Ada juga yang membuang banyak waktu sia-sia untuk bisa menjadi pembantu si wanita dengan berbuat ekstra, seperti mengerjakan tugas si wanita, membawakan belanjaan, menemani si wanita belanja, menjadi sopir keliling si wanita, mendengarkan dengan seksama cerita membosankan si wanita. Bahkan, banyak pria yang mengorbankan kewajiban mereka di kantor, tempat kerja, atau kewajiban-kewajiban lainnya hanya untuk bisa bersama wanita yang mereka harap bisa tertarik dengan mereka. Banyak juga pria sangat ekstrim berkompetisi dengan pria lain untuk mendapatkan seorang wanita. Di antaranya ada yang sampai berkelahi, perang dingin, kehilangan teman, atau bahkan diusir oleh keluarga gara-gara seorang wanita. Semua hal-hal gila ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besarnya para pria mampu berkorban demi seorang wanita. Dan pada saat si wanita pergi dengan pria lain, para pria malang yang suka berkorban ini stres, depresi, dan bahkan ada yang bunuh diri. Apa sih yang kurang dari pengorbanan saya? Itu adalah kata-kata yang sering kali kita dengar dari seorang pria. Mereka selalu berpikir bahwa semakin banyak mereka berkorban, semakin si wanita tertarik dengan mereka. Apa benar begitu? Menarik bukan? Itu adalah cara lama yang tidak adil. Jika cara lama seperti itu tidak adil, mengapa tidak cari cara baru yang lebih adil dan bahkan menguntungkan Anda? Pejamkan mata Anda, dan bayangkan jika Anda tidak usah melakukan hal-hal gila yang dilakukan para pria. Anda tidak perlu menghambur-hamburkan uang Anda. Anda dapat menjadi diri sendiri dan Anda mampu membuat wanita yang selalu diinginkan para pria itu tertarik dengan Anda. Apakah ada cara seperti itu? Beruntunglah Anda karena Anda adalah orang yang terpilih yang akan menguasai sebuah konsep yang 99% pria di luar sana sangat-sangat butuhkan. Ingat, banyak berkorban, melakukan hal-hal gila, menghambur-hamburkan uang, sok jagoan atau macho, sok pintar, sok baik, sok membantu, sok kenal, sok dekat, atau apalah itu, sok baik demi membuat seorang wanita tertarik kepada Anda adalah cara lama yang tidak adil. Memang, kadang-kadang cara-cara tersebut berhasil jika Anda mempunyai wajah ganteng, kaya, mempunyai fisik ideal, terkenal, atau wanita tersebut memang sudah tertarik dengan Anda dari sananya. Tapi bagaimana jika wanita tersebut belum tertarik kepada Anda, dan Anda tidak ganteng, kaya, terkenal, atau punya fisik ideal? Diam saja tidak cukup, Anda harus lakukan sesuatu. Aneh tapi nyata, sejak SMU saya sangat-sangat bingung dengan suatu fenomena tentang pria dan wanita. Selalu saya bertanya mengapa cewek-cewek yang paling cantik, imut, pintar, menarik dan seksi selalu dekat dan pacaran dengan cowok-cowok yang suka tawuran dan yang populer, cowok-cowok yang nakal dan bandel yang suka memukuli anak-anak yang pintar dan jenius, atau anak-anak yang populer alias keyang gaul atau wagak dungu.
Kenapa yang pacaran sama anak-anak yang pinter dan jenius adalah cewek-cewek yang tidak terlalu menarik? Dan lucunya, anak-anak yang suka tawuran dan anak-anak yang populer tadi, jarang ada yang ganteng atau kaya. Mungkin wanita suka pria yang populer dan kuat fisiknya? Saat di bangku kuliah saya melihat ada sedikit perubahan. Para wanita di bangku kuliah agak lebih selektif. Saya mulai menemukan para wanita-wanita yang paling cantik, imut, pintar, dan seksi tadi mulai suka dekat dan berpacaran dengan pria-pria yang pintar secara akademis. Tapi tetap para pria nakal dan populer adalah raja wanita cantik, seksi, dan menarik di kampus. Aneh. Saya masih melihat kesamaan yang mendasar yaitu: pertama, wanita suka pria populer dan kuat fisiknya. Kedua, di antara pria-pria tersebut jarang ada yang ganteng atau kaya. Ketiga, para pria yang pintar secara akademis pun jarang ada yang ganteng atau kaya. Saya mulai berpikir mungkin wanita di tahap kuliah sudah mulai berpikir untuk menjalin hubungan rumah tangga dan ingin mencari pria yang mapan untuk menjadi suami. Intinya, ya mungkin wanita menginginkan pria yang mapan. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan nasional dan asing, dan saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari wanita dari berbagai budaya, kultur dan latar belakang, di antaranya wanita Indonesia, Asia, Eropa, Amerika, India, dan wanita dari percampuran budaya. Apakah kamu tahu apa yang saya temukan? Pertama, banyak wanita bersuamikan pria mapan menjalin hubungan rahasia dengan pria yang nakal mirip seperti di SMU. Dua, banyak wanita karir yang super cantik, seksi, dan sukses menjalin hubungan dengan pria yang sangat tidak tampan dan tidak kaya. Ketiga, banyak pria karir yang super kaya yang rela membelikan apapun demi sang wanita, malah ditolak oleh wanita yang lebih memilih pria yang biasa saja. Hal ini tentu saja membuat saya pusing karena tidak ada alasan yang jelas tentang semua fenomena ini. Yang selalu saya pahami dan percayai adalah wanita suka pria tampan dan ganteng dan kaya. Tapi kenapa semua yang saya lihat justru adalah bertentangan dengan apa yang semestinya terjadi? Bukan hanya saya yang membuktikan hal janggal ini, tapi juga banyak teman-teman kerja dan teman-teman beraktivitas saya yang mengakuinya. Lalu saya bertanya kepada teman-teman saya yang sadar akan hal janggal ini, apa kira-kira yang membuat para wanita ini menjadi aneh? Dan selalu jawaban mereka adalah, itulah takdir. Para pria itu beruntung. Apa benar begitu? Saya sangat tidak puas dengan jawaban semua teman-teman saya. Hal ini melebihi dari hanya sekedar takdir. Ada sebuah proses yang tak dapat saya lihat yang terjadi di balik para wanita ini. Pada saat saya jalan-jalan pun saya melihat fenomena aneh ini. Seorang wanita sangat cantik dan berkelas memeluk erat seorang pria. Pendek, tidak ganteng sama sekali. Hitam dan dekil berjalan mesra di sebuah mall. Si pria tidak terlalu mempedulikan si wanita. Malah si wanita yang berusaha mencari perhatiannya dengan memeluknya lebih erat dan merasa sangat bangga dengan pasangannya tersebut. Lalu seorang pria rambut kribo, jauh dari ganteng, kulit coklat dengan tindikan, di mana-mana membonceng dua wanita cantik super seksi di motornya. Para wanita memeluknya erat. Jadi saya yakin itu bukan tukang ojek. Bahkan saya menemukan fenomena ini di beberapa teman wanita saya yang kebetulan adalah wanita berkualitas. Ternyata banyak wanita super cantik yang saya kenal mengorbankan uang mereka, pekerjaan dan kehilangan banyak teman demi pria yang sesungguhnya tidak pantas buat mereka. Pria yang justru tidak terlalu peduli dengan si wanita, bahkan tidak setia dan sering selingkuh. Anehnya, para wanita ini dengan sabar dan setia mengurus dan memberikan segala macam kebutuhan yang para pria tersebut butuhkan tanpa diminta. Dan banyak pula wanita-wanita curhat kepada saya tentang betapa mereka mengagumi dan mencintai serta menyayangi pacar mereka yang menurut saya sangat-sangat tidak berimbang secara fisik. Pria-pria lebih pendek, lebih tua, kurus, gemuk, dan tidak menarik sama sekali secara fisik maupun materi. Ada juga beberapa teman pria saya yang bergonta-ganti wanita super cantik tanpa harus bersusah payah mendapatkan mereka. Justru malah para wanita itu yang berebutan dan ngantri untuk bisa merasakan cinta sang pria.
Setelah cukup pusing menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dengan apa yang saya percaya selama ini, saya mulai menginterview beberapa teman wanita yang janggal ini. Jawabannya selalu jawaban mereka adalah, kalau sudah sayang susah aja lepasnya. Atau, nggak tahu kenapa, gue sayang sih sama cowok gue. Kalau udah cinta mau gimana lagi? Wanita-wanita berkualitas ini seperti buta akan kenyataan. Mereka tidak lagi memandang wajah ganteng, fisik menarik ataupun kekayaan serta kemapanan. Bahkan mereka rela melakukan pengorbanan yang seharusnya dilakukan para pria yang menggunakan cara lama yang tidak adil. Ada hal lain yang membuat mereka lebih tertarik pada seorang pria melebihi wajah ganteng, fisik menarik ataupun kekayaan. Mungkin saat ini Anda sulit untuk mempercayai apa yang saya ucapkan kepada Anda. Luangkan waktu Anda untuk melihat sekeliling Anda, atau cari pengalaman dari orang lain atau teman-teman Anda pasti akan temukan bukti tentang fenomena ini. Pria mengejar, wanita menentukan. Coba Anda tanya kepada para wanita, siapa yang mengejar dan siapa yang menentukan? Pasti kebanyakan wanita akan berkata bahwa prialah yang mengejar dan wanitalah yang menentukan. Layak atau tidaknya si pria menjadi pasangan wanita tersebut. Pria itu bagaikan sebuah minuman dingin bagi wanita. Wanita tidak langsung meminum habis minumannya, tetapi mereka meminumnya. Perlahan-lahan, mereka menikmati manisnya setiap tetes minuman tersebut. Dan jika minuman tersebut sudah habis, mereka akan memutuskan apakah minuman tadi enak atau tidak. Jika enak, mereka akan meminum minuman yang sama. Jika tidak, tentu mereka akan mengganti minuman mereka dengan minuman yang lainnya. Bahkan kadang satu macam minuman tidaklah cukup bagi mereka. Seperti minuman dingin, wanita menikmati setiap pujian, pelayanan, pengorbanan dan pemberian dari setiap pria. Wanita secara tidak sadar menikmati semua yang pria berikan tanpa terlalu peduli dengan motif di balik semua yang diberikan pria tersebut. Para pria tersebut memberikan pujian, pelayanan, pengorbanan dan materi dengan motif bahwa mereka dapat mendapatkan perhatian dari sang wanita dan berharap agar sang wanita merasa tertarik dengan mereka. Tapi malahan semua yang diberikan para pria tersebut diminum habis si wanita tanpa merasa tertarik sama sekali kepada para pria tersebut. Bahkan kadang satu minuman tidaklah cukup. Malangnya para pria malah berpikir bahwa semua yang mereka berikan kurang banyak. Jadi mereka memuji lebih banyak, melayani lebih banyak, berkorban lebih banyak, dan memberi lebih banyak dengan harapan akan mendapatkan ketertarikan si wanita. Dan pada saat si wanita yang secara tidak sadar meminum habis lagi minumannya tanpa menjadi tertarik dengan para pria tersebut, para pria menjadi kesal dan marah dan menuduh si wanita tidak tahu berterima kasih atas segala yang mereka telah berikan. Inilah yang terjadi. Pria mengejar dengan pujian, pelayanan, pengorbanan, dan pemberian. Wanita menentukan siapa yang layak menjadi pasangannya tanpa peduli dengan pujian, pelayanan, pengorbanan, dan pemberian para pria. Jangan berpikir bahwa semakin indah pujian Anda, semakin baik pelayanan, semakin besar pengorbanan Anda, semakin mewah pemberian Anda. Jangan berpikir bahwa si wanita akan memilih Anda. Kita akan lebih dalam lagi mengetahui apa sebenarnya yang membuat wanita tertarik. Mungkinkah kita balik kondisinya, yaitu wanita mengejar dan pria menentukan? Mungkin bisa, tapi tidak secara langsung atau belak-belak kan tentunya. Kita tidak bisa membuat wanita langsung mengejar kita dengan sendirinya. Bahkan wanita yang tertarik kepada Anda sekalipun akan berusaha membuat skenario yang membuat Anda mengejar mereka dan membuat mereka yang menentukan. Lalu jika bagi wanita pria itu harus mengejar, dan wanita itu harus menentukan, buatlah mereka berpikir begitu. Buatlah kesan seakan-akan mereka yang menentukan, tetapi sesungguhnya Anda sudah tahu bahwa Andalah yang menentukan. Di video level up selanjutnya, saya akan bongkar semua rahasia wanita menurut psikologi. Jika pria adalah minuman dingin, buatlah wanita mencicipi sedikit dan tarik minumannya. Buat si wanita meminta minumannya. Kali ini buat si wanita berkomitmen untuk menjadi tertarik. Dan beri lagi sedikit dan tarik lagi. Beri lagi sedikit. Dan buat si wanita berkomitmen lebih dalam lagi dan tarik lagi. Mengerti maksud saya?
Jangan berikan semuanya kepada wanita, tapi berikan mereka sedikit untuk mencicipi dan tarik jauh-jauh. Itu akan membuat mereka mulai mengejar Anda.